Joy Adamson sudah bertahun-tahun tinggal di Kenya Utara untuk menemani pekerjaan suaminya George Adamson sebagai pengawas di wilayah tersebut. Salah satu tugas utama George adalah menangani hewan berbahaya yang secara kronis mengancam kehidupan manusia dan ternak. Dan hari itu George dan petugas yang lain pergi ke wilayah yang dimana sudah ada laporan jika singa telah memakan manusia. Setelah cukup lama menelusuri tempat tersebut, akhirnya George dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan hewan buas itu dan berhasil membunuh keduanya. Singkat waktu, mereka pun pulang ke camp. Joy yang melihat suaminya pulang langsung menghampirinya untuk memberikan salam hangat, hingga kemudian George memberikannya kejutan 3 ekor anak singa. Ternyata 3 bayi itu milik singa yang telah dibunuh oleh George. Lalu karena kasihan, George pun membawanya pulang. Di sini, Joy sangat senang dan sangat bersemangat untuk merawat ketiganya. Tapi ternyata hal itu tak semudah yang Joy pikirkan. Terlihat bayi-bayi itu enggan meminum susu yang sudah Joy buat. Bahkan sampai 24 jam berlalu, bayi-bayi itu masih menolak makanan apapun. Melihat bayi-bayi itu sekarat, George mulai merasa bersalah dan berkata seharusnya dia tidak membawanya pulang dan membiarkannya saja di alam liar. Tapi Joy tidak menyerah, dia tetap sabar dan telaten sampai kemudian George mendapatkan sebuah ide, yaitu meletakkan susu itu di tangan Joy hingga bayi-bayi itu pun akhirnya mau meminum susunya dari botol. Bayi-bayi singa itu kemudian diberi nama oleh Joy. Yang paling besar diberi nama The Big One, lalu yang kedua bernama Lastika, dan yang terakhir plus yang paling kecil bernama Elsa. Joy dan George menyayangi mereka bertiga layaknya anak sendiri, tapi untuk Elsa dia mendapatkan posisi paling istimewa di hati Joy. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia paling berani dan suka sekali menjelajah. Suatu hari ketika umur Elsa dan yang lain sudah mencapai 3 bulan, Elsa yang badannya paling kecil sering kali kehabisan makanannya. Hal itu pun membuat Joy tergugah untuk menyisihkan bagian untuk Elsa lalu menyuapinya, sehingga kedekatannya dengan Elsa pun semakin erat. Hari-harinya juga banyak Joy habiskan dengan anak kesayangannya itu, tapi ketika 3 anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, Joy memerintahkan Nuru asisten mereka untuk gantian menjaga, sekaligus membuat pagar agar 3 singa itu tidak mengacak-ngacak rumahnya lagi. Ketika Joy dan singa-singa sedang bermain di halaman rumah, terlihat John temannya George datang berkunjung. John nampak khawatir dengan keberadaan singa-singa tersebut mengingat orang tua mereka adalah pemakan manusia, sehingga John pun memberikan saran agar hewan itu dimasukkan saja ke kebun binatang. Singkat cerita, kebun binatang Rotterdam memberikan kabar untuk Joy jika mereka siap menerima Elsa dan saudara-saudaranya. Sejak itulah Joy dan George pun melatih ketiga singanya untuk melakukan perjalanan jauh. Dimulai dengan mengajak mereka berjalan-jalan menggunakan mobil. Waktu terus berjalan dan hal yang selama ini Joy takutkan terjadi juga, di mana dia harus menjalani hari terakhirnya bersama Elsa. Sebenarnya Joy berat harus berpisah dengan 3 singanya, terutama dengan Elsa. Tapi karena keputusan ini yang terbaik, Joy dan suaminya pun berangkat menuju landasan udara Nairobi untuk mengantar mereka ke kebun binatang Rotterdam. Singkat waktu mereka pun sampai. Tapi sesampainya di sana, Joy malah izin berbelanja karena tidak kuat menahan sedih jika melihat 3 anak kesayangannya itu pergi jauh. Lalu sesuai keinginan sang istri, George datang untuk menjemput Joy di toko. Terlihat Joy sangat sengsara mengetahui jika anak-anaknya sudah pergi ke kebun binatang, tapi tiba-tiba ternyata George tahu jika Joy sangat menyayangi Elsa dan tidak bisa dipisahkan, sehingga dia pun membiarkan 2 yang lain berangkat sedangkan Elsa akan di rumah bersama Joy. Hari-hari setelahnya Joy terus mengajak Elsa bermain, dia bahkan mengabadikan anaknya itu menggunakan kamera. Beberapa hari kemudian, John datang lagi untuk menjenguk George yang baru saja terjangkit penyakit malaria. Untung saja dengan olahraga yang seimbang dan minum obat, George masih baik-baik saja. Lalu tidak lama kemudian, saat John baru saja memperingatkan George untuk tidak berlebihan meminum obatnya, Joy dan Elsa pulang.
John yang masih takut dengan Elsa pun langsung menutup pagar ketika Joy masuk, tapi beberapa saat kemudian Joy malah membukanya lagi dan membiarkan singa itu bermain bersama George. Keesokan harinya, Joy harus pergi untuk mengurus sesuatu termasuk membeli pil malaria suaminya yang hampir habis. Tapi saat akan berangkat, Elsa malah ngajedok di atas mobilnya sehingga George pun turun tangan untuk mengajak Elsa turun. Setelah Joy pergi, John kembali memperingatkan George untuk segera mengurus Elsa, sebab sebentar lagi George akan menerima cuti dan dia harus kembali ke Inggris. Karena mana mungkin kan Elsa diajak ke Inggris juga? Ternyata tak adanya Joy di rumah membuat George kesal dengan kelakuan Elsa. Tapi di balik itu, George bangga akan kesetiaan Elsa terhadap Joy, sampai-sampai Elsa rela menunggu di depan rumah hingga keesokan harinya Joy pulang. Karena sekarang kondisi George sudah membaik, mereka pun memutuskan pergi ke Kyungga untuk berkemah sekaligus mengenalkan laut kepada Elsa. Tapi sampai di sana, penduduk setempat sempat merasa keberatan dengan kehadiran Elsa. Ditambah baru-baru ini ada singa yang telah memakan ternak mereka. Untungnya, George dan Joy mampu meyakinkan penduduk hingga liburan pun dimulai. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Elsa tidur satu tenda dengan Joy dan George. Tapi di tengah malam, Joy terbangun gara-gara mendengar sesuatu. Tidak ingin membangunkan suaminya yang terlihat sangat kelelahan, Joy pun memeriksa asal suara itu yang ternyata... Jelas Joy sangat ketakutan melihat hewan buas itu ada di hadapannya. Tapi Joy masih bersikap tenang hingga kemudian dia masuk ke tenda lagi untuk membangunkan George. Di sini George yang masih rada ngantuk berusaha untuk mencari singa yang dimaksud oleh istrinya. Hingga saat berhasil bertemu dan ingin menembak, George teringat kalau dia lupa mengisi amunisi. George pun akhirnya kembali ke tenda untuk mengambil amunisinya, tapi tiba di sana dia malah meminum obatnya dengan jumlah yang cukup banyak lalu kembali menembak si singa. Esoknya, George dan Joy mengajak Elsa bermain di laut dan ternyata hewan itu gampang sekali beradaptasi. Tapi beberapa saat kemudian terjadi hal yang tidak diduga-duga, di mana George kehilangan kendalinya gara-gara kebanyakan mengkonsumsi obat. Joy yang panik berusaha mengambil obatnya dari tangan sang suami, sampai dokter datang dan memberinya saran untuk istirahat saja dan sementara ini jangan mengkonsumsi obat dulu. Ketika liburan usai, Elsa kembali bermain di luar rumah ditemani oleh Nuru. Lalu di sisi lain datang beberapa pemburu yang tak sengaja melihat Elsa sedang santai di atas pohon. Pemburu yang takut jika singa itu buas pun langsung membidikan senjatanya, tapi untung langsung dicegah oleh temannya yang lain. Temannya itu berkata jika singa itu milik Joy, yang kemudian mereka pun segera pergi ke rumahnya. Mr. Watson alias pemburu yang tadi hampir menembak Elsa pun langsung meminta maaf kepada Joy, sekaligus memberitahu maksudnya datang kepada Joy di mana dia ingin memburu gajah. Joy yang mendengar itu pun memberitahu Mr. Watson jika di daerahnya gajah tidak boleh diburu. Di waktu yang sama juga Nuru datang dengan tergesa-gesa karena ingin memberitahu Joy tentang Elsa yang kini sedang bermain-main dengan gajah. Joy yang khawatir pun bergegas mencari Elsa sekaligus mengajak Mr. Watson yang ingin sekali melihat gajah. Sesampainya di lokasi, terlihat Elsa masih membuat takut gajah-gajah yang sebenarnya datang untuk mencari makanan. Tapi karena aksi Elsa yang menggemaskan, Mr. Watson dengan cepat mengambil beberapa gambar. Tapi sepulangnya dari sana, Joy dan George harus mendapatkan kabar buruk dari John yang mengatakan sudah banyak kerusakan yang dibuat oleh Elsa, salah satunya adalah pertanian warga. John berkata jika Elsa sudah tidak mungkin untuk dipelihara lagi, sebab kalau dibiarkan berkeliaran dengan tubuhnya yang sudah sangat besar, Elsa rawan ditembak. Terus kalau terus-terusan dikurung, Elsa bisa saja menjadi stres dan kejam. Dan untuk kesekian kalinya, John menyuruh Joy untuk menaruh Elsa di kebun binatang. Tapi ternyata Joy menolak hal tersebut dan malah berniat membebaskan Elsa di alam liar karena dia tidak ingin melihat hewan kesayangannya itu menghabiskan waktu di dalam kandang. Di sini John dan George satu pikiran, di mana ketika Elsa dilepas ke alam bebas, apakah mungkin dia bisa bertahan?
Joy pun menjawab jika dia akan mengajari Elsa bagaimana caranya hidup di alam liar. Lalu dengan teramat sangat, Joy meminta izin kepada John untuk memberi waktu kepadanya selama 3 bulan. Paginya, Joy dan yang lain pergi ke alam liar yang jaraknya 340 mil dari rumah untuk melatih Elsa. Lalu dia juga berencana untuk mengurangi jatah makan Elsa agar singa itu terbiasa untuk melakukan perburuan atau bergabung dengan singa yang lain. Beberapa hari setelah pelatihan yang pertama, tiba saatnya untuk membiarkan Elsa tidur semalaman di luar. Dan beruntungnya mereka ketika di tengah jalan bertemu dengan singa jantan. Merasa singa itu cocok untuk Elsa, Joy dan George pun berencana untuk meninggalkannya di situ saja. Tapi yang terjadi malah Elsa tak kunjung turun dari mobil. Kesal karena singa itu tak kunjung turun, Joy pun akhirnya turun tangan. Tapi ternyata Elsa tak cocok dengan singa jantan tersebut sehingga perjalanan kembali dilanjutkan. Tidak lama kemudian, Joy dan George menemukan kawanan singa yang sedang menyantap buruannya. Mereka pun akhirnya setuju membiarkan Elsa berada di sana sekaligus membuat Elsa belajar bagaimana caranya makan di alam liar. Tapi ketika esoknya mereka kembali lagi ke tempat tersebut, terlihat Elsa sangat sedih dan kesepian yang membuat mereka kembali membawa Elsa ke perkemahan. Setiap hari, George membawa Elsa keluar berharap jika hewan itu akan menunjukkan sisi liarnya sebagai predator. Tapi ketika Elsa melihat ada hewan lain, yang dilakukannya hanyalah bermain dan bermain. Aisyah, Elsa! Sampai suatu hari ketika suami istri itu meninggalkan Elsa semalaman di luar seperti biasa, tiba-tiba malamnya Elsa kembali dengan tubuh penuh luka, hingga setelahnya Elsa enggan untuk pergi lagi. Tapi karena waktu yang tersisa tinggal 2 minggu lagi, Joy dan George kembali membawa Elsa keluar dan membiarkan hewan itu sendirian di luar sana. Singkat cerita, setelah hujan lebat melanda wilayah itu, Joy dan suaminya kembali untuk mencari Elsa. Awalnya hewan itu tak kunjung muncul, tapi setelah George menembakkan senjatanya berkali-kali, Elsa pun muncul. Dan semua mimpi buruk terjadi juga di mana sekarang Elsa lemah tak berdaya karena tak bisa melindungi dirinya sendiri di alam liar. George pun langsung marah kepada Joy dengan berkata jika sudah terlambat untuk menjadikan Elsa liar karena sedari kecil Joy selalu memanjakannya. Tidak terima dengan perkataan George, Joy meluapkan perasaannya juga dengan berkata sampai kapanpun dia tidak akan rela jika melihat Elsa berada di kebun binatang. Karena keinginan Joy sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi, George akhirnya tetap membantu istrinya itu untuk membebaskan Elsa walaupun nantinya di luar sana dia akan mati. Karena yang terpenting Elsa tidak terkurung di dalam kandang. Singkatnya, setelah Elsa pulih, George mendapat kabar jika kebun binatang memberinya perpanjangan waktu untuk melatih Elsa. Mereka juga mempersilahkan George untuk membawa Elsa ke daerah lain yang ternyata cocok, yang dimana Elsa mampu berhari-hari pergi sendirian lalu kembali hanya untuk makan. Hari-hari berikutnya, Elsa juga mampu membuktikan jika dirinya bisa mencari makan sendiri sekaligus bergabung dengan singa yang lain. Hingga waktu untuk berpisah pun tiba. Tidak ingin melihat istrinya sedih, di sini George berjanji akan membawa Joy kembali hanya untuk mengunjungi Elsa. Lalu setelah cuti selesai, akhirnya Joy dan George bisa kembali ke Kenya walaupun hanya punya waktu 1 minggu. Tapi ketika mereka pergi mencari Elsa, Elsa tak kunjung muncul dan hal itu membuat Joy kecewa. Namun tidak lama setelah tiba di perkemahan, Elsa muncul dengan 3 ekor anaknya yang lucu-lucu. Joy hampir saja tergoda untuk merawat bayi-bayi singa itu lagi. Tapi mengingat bagaimana perjuangan mereka untuk meninggalkan Elsa di alam liar sangatlah berat, Joy pun mengurungkan niatnya. Dan film pun berakhir. Walaupun
film lama, tapi Mimin nggak mau bohong nih. Film ini fix bagus, soalnya chemistry Joy sama Elsa keren banget. Jujur tadi Mimin sempat ikutan marah sih sama si Joy, soalnya dia ribet banget. Udah tahu Elsa kalau di alam liar kayak gitu, tapi akhirnya Mimin jadi sadar kalau memang kebebasan itu penting ya, walaupun ujung-ujungnya mati, tapi dia kan mati di alam liarnya gitu loh. Oke cus, sekian video kali ini. Serasa dan tim mengucapkan atur nuhun, bye and see you!